Mas Rio, apa kabar? Baik, minal aidin Mas TSB. Sama sehat, senang sekali ini. Tapi nggak kerasa nih, udah 6 episode bulan. 6 ya. Iya. Dan kayaknya udah banyak hal saya belajar dan saya pikir pemirsa juga belajar ya tentang pluralisme, emotikon, tentang orang yang rindu kepada komunitas di tengah kehidupan digital, dan yang terakhir tentang pentingnya soal privacy. Nah, kemarin Mas Rio mau ngomongin soal yang namanya ikigai dan egogai gitu. Dan kayaknya kalau kita perhatikan ini selama 5 episode itu kayaknya kalau di wrap up gitu ya, itu tentang bagaimana menjadi manusia yang menghargai perbedaan dan berbuat baik seperti Kromboloni, memberikan manis buat siapapun. Gimana Mas Rio sebenarnya? Sebenarnya kan filosofi Kromboloni ini selain manis dan tawar, itu ada filosofi merekatkan. Krimnya ini kan menjadi perekat. Nah, lalu kaitannya apa dengan ikigai dan egogai? Kadang-kadang orang memahami ikigai, tetapi orang lain menangkap sebagai egogai. Apa itu egogai itu? Saya mau mulai dari ikigai. Ikigai itu kan tujuan hidup yang diharapkan setiap orang. Setiap orang punya tujuan hidup. Kalau egogai sebetulnya itu istilah slang dari seorang sahabat. Egogai artinya orang yang ego. Jadi egonya selalu di depan. Tujuan dia itu ya egonya itu. Egonya yang menjadi tujuannya. Apa itu egois maksudnya? Egois, mendahulukan diri sendiri, mendahulukan kepentingan sendiri, mendahulukan yang paling benar gitu. Makanya diplesetkan menjadi egogai, bukan ikigai. Ikigai itu kan tujuan yang baik dalam kehidupan. Tujuan yang baik setiap orang. Ingat, ada tujuan yang baik. Tapi kan kadang-kadang pemaknaan baik ini menjadi relatif. Misalnya begini contohnya. Apakah baik menurut saya? Belum tentu baik menurut Mas TSP. Ya kan? Kalau fokus saya egogai, berarti Mas TSP salah. Yang paling benar, ya kepentingan saya terakomodir. Kalau di tempat Mas TSP, misalnya kita tinggal di dalam satu gang, kemudian saya mengadakan pesta, ditutup. Kemudian saya sudah dapat izin menutup jalan, Mas TSP mau sakit, mau urgent, mau apapun ke rumah sakit, ya salah Mas TSP. Saya kan benar. Egogai berdebat soal betul dan salah. Siapa yang betul dan siapa yang salah. Tapi ikigai berpikir soal bijaksananya bagaimana. Artinya berfokus pada pertanyaan reflektif, seandainya saya menjadi orang itu lantas bagaimana. Jadi ikigai itu sebuah pemikiran yang merekatkan. Makanya ada kesamaan antara ikigai dan Kromboloni. Nah, menarik. Jadi gimana persamaannya nih? Kromboloni dan ikigai itu. Kromboloni dan ikigai. Kromboloni tanpa saus dan krimnya ini, dia tidak akan menjadi Kromboloni yang merekatkan layer demi layernya. Karena Kromboloni itu kan terdiri dari croissant dan bomboloni. Budaya Plola. Kalau croissant sendiri, kalau dimakan akan cepat terlepas. Pernah makan croissant ya? Bagian-bagiannya mudah terlepas. Kalau bomboloni terlalu manis, maka diciptakanlah Kromboloni ini. Merekatkan metaforanya. Jadi merekatkan perbedaan. Merekatkan satu elemen dan elemen yang lainnya. Satu orang dan orang yang lainnya. Ikigai juga begitu. Ikigai itu idealnya. Tujuan kita itu harus merekatkan orang lain. Misalnya, saya penulis. Daripada saya menulis tentang sesuatu yang berbau ujaran kebencian, provokatif, mendingan saya menulis sesuatu yang bisa merekatkan orang lain, yang teduh,
yang bisa merawat kebersamaan, merawat orang lain. Kenapa Ikigai itu ada di dalam pemikiran pluralisme? Ikigai itu ada karena manusia itu kan cenderung menjadi serigala untuk manusia lainnya. Homo homini lupus. Homo homini lupus yang pernah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Maka bagaimana supaya kita nggak menjadi serigala lainnya? Ya berpikir menjadi serigala lainnya kan. Berpikirnya kan sederhana. Bagaimana supaya manusia tidak menjadi serigala lainnya? Serigala untuk orang lainnya. Ya berpikir supaya kita di posisi serigala lainnya itu. Filosofis banget nih Mas. Tapi balik soal ikigai, ego guy. Setiap manusia sebenarnya punya ego dong Mas. Betul. Dan ego kita itu nggak selamanya salah. Ada kalanya juga ego kita harus dipertahankan. Ketika ego itu bisa menjadi bagian dari ikigai. Misal begini, kita dalam keadaan darurat mau ke rumah sakit, ya. Kemudian di depan waktu malam-malam itu kan sekarang banyak anak muda suka selfie di pinggir jalan. Iya. Boleh nggak kita tegur? Ya boleh. Karena kita sedang dalam tujuan yang lebih bijaksana untuk membawa keluarga yang sakit ke dokter. Tapi kalau dalam situasi sore, golden hours, yang tenang begini, semua orang kita tegur, kita sendiri pingin bersuara keras di sini, lantas kan itu ego guys. Ikigai itu berpikir bagaimana baiknya untuk saya, dan terutama jika dilihat dari perspektif orang lain. Kalau dilihat dari perspektif orang lain, perspektif orang yang foto dan ditegur itu pun, dia juga bisa menerima. Kalau Mas TSP masih ingat pada episode head warmer tuh, itu yang bikin hati jadi hangat gitu. Yang bikin hati jadi hangat, kalau kita meletakkan diri pada persepsi orang lain, maka penilaian kita itu tidak mungkin clear. Bagaimana kita melihat dari persepsi orang lain. Jadi kita istilahnya menempatkan pada posisi. Betul. Dan ini dibahas di episode 5. Perspektif dan persepsi. Perspektif itu menghasilkan persepsi. Kalau Mas TSW masih mengikuti perkembangan gitu, sekarang kan sering kalau di mall atau di cafe shop mendengar obrolan. Terutama obrolan Gen Z. Apa tuh? Angle terbaik aku itu kayaknya muka sebelah kiri. Angle terbaik aku tuh muka sebelah kanan. Artinya dia pingin dipersepsikan dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Iya. Ya sebenarnya selama nggak merugikan orang lain ya nggak apa-apa. Salah. Cuman kan kadang-kadang persepsi itu dibuat untuk membuat satu framing. Inilah yang dilakukan ego guy. Mas TSP telat. Padahal tanpa saya tahu Mas TSP telatnya ini nganter anaknya daftar sekolah, terjebak banjir. Tapi Mas TSP telat. Itu yang saya dulukan. Ya tentu Mas TSP tidak akan suka. Makanya sekarang ada bahasa gaslighting. Playing victim, gaslighting, dan lain seterusnya. Yaitu ego guy begitu. Dia akan menomorsatukan egonya, mencari justifikasi atas egonya dengan berbagai macam situasi dan kondisi. Hanya untuk memenangkan egonya. Makanya muncul istilah playing victim, muncul istilah gaslighting, dan lain-lain. Misalnya kalau suka kita lihat di Netflix atau di kehidupan sehari-hari gitu. Misalnya makanan tinggal satu gitu ya. Lalu harusnya dibagi dua gitu antar pasangan. Lalu si cowoknya ngomong begini gitu. Ya udah aku nggak makan nggak apa-apa. Yang penting kamu makan. Itu kan kemudian bisa menjadi satu istilah gaslighting. Apakah itu bijaksana? Enggak. Apakah Mas Teh misalnya kromboloni tinggal satu? Apakah Mas TSP senang kalau saya ngomong ya udah yang makan kamu aja, saya nggak usah. Ngalah gitu. Seolah-olah kalah. Tapi kan itu bukan ngalah, itu tuh gaslighting. Bisa begitu ya? Iya, karena seolah-olah itu yang tadi saya bilang sebagai sebuah framing. Ego gay itu akan melakukan framing apapun
supaya egonya terlindungi. Supaya saya tetap dianggap Rio sebagai orang yang welas asih. Rio tetap dianggap sebagai orang yang pengasih, pemberi. TSP orang yang egois, roti tinggal satu dia makan. Kenapa tidak dibuat? Dibagi dua. Pas karena rotinya tinggal satu, kita bagi dua saja. Baik dilihat dari perspektif apapun, dari framing apapun, tidak akan ada yang dirugikan. Iya. Ini Mas Rio, gini ya. Kalau saya flashback ke awal-awal kita program Trombolon ini, itu kan mengajak kita tadi menghargai perbedaan gitu ya. Dan tadi menarik nih bahwa meskipun kita punya ego, sebaiknya kita juga memposisikan dalam konteks yang seperti apa, gitu kan? Ya. Sehingga perbedaan itu tidak memunculkan resistensi satu sama lain dan akhirnya terjadi konflik gitu. Kalau Mas Rio sendiri ngelihat gimana kita ini sebaiknya tidak menjadi ego guy itu gimana, Mas? Begini, ada cerita menarik. Waktu saya kemarin, kebetulan waktu malam takbiran kemarin, saya berada di Bali. Bersamaan dengan nyepi. Jadi setelah nyepi, kemudian hari berikutnya adalah takbiran, dan hari berikutnya hari raya Idul Fitri. Berlangsung baik-baik saja, tidak ada framing nyepi tetap dijaga dengan baik, tidak ada suara, tidak ada isu terkait dengan pluralisme, semua juga memahami esensi dari nyepi. Tapi ketika hari berikutnya ada takbiran, saya lihat pecalang-pecalang juga menjaga prosesi takbiran. Sama seperti ketika hari raya untuk umat Katolik, pemuda di Istiqlal menjaga di katedral. Tapi ketika hari raya orang Muslim, pemuda di katedral juga menjaga di Istiqlal. Artinya kan itu yang didahulukan ikigai. Baiknya gimana? Baiknya ya hari besar bisa dilaksanakan dengan lancar. Bukan egonya didahulukan. Ketika bedanya ikigai dan egogai, tahu nggak? Kalau ikigai itu fokus pada objeknya. Fokus pada objeknya. Sehingga objektif. Egonya apa sih? Hari besar berlangsung dengan tertib, hari besar berlangsung dengan. Kalau egogai itu subjeknya. Yang penting aku dihormati, yang penting aku menang, yang penting dia yang ngalah, yang penting tujuanku tercapai. Egogai itu melekat subjeknya. Jadi ikigai objek, egogai subjek. Ketika kita bicara ikigai, kita tidak bicara siapa, tapi bicara bagaimana sebaiknya terhadap satu hal tertentu. Kalau egogai bicara aku dan kamu. Kan di dalam filsafat itu sederhananya kan manusia itu terbagi menjadi 3. Apa aja? Id, ego, super ego. Ego itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Tergantung apakah kita mau atau tidak. Tergantung pada willingnya. Beda dengan id dan super ego. Ego itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Beda dengan, kan sebetulnya begini, suka ada celetukan kan, siapalah aku. Suka ada celetukan begitu kan nantinya bisa dikontrol. Siapalah aku. Aku ini orang yang tidak beruntung. Aku ini menista-nistakan dirinya sendirilah. Itu gaslighting sebenarnya. Kalau di ini bilangnya remahan renggingan. Iya. Nah, jadi ego itu sesuatu yang bisa kita kontrol. Jadi ego guy itu kan sekarang tadi saya katakan ada namanya playing victim, ada namanya gaslighting. Itu kan permainan persepsi terhadap ego seseorang. Beda dengan ikigai. Ikigai itu melihat objek dalam perspektif tertentu. Itu ikigai. Supaya objektif. Itu gimana kita melatih supaya kita menjadi ego guy?
begini. Yang pertama, kita harus melihat bagaimana kalau melihat dari perspektif orang lain itu. Bagaimana kalau kita menjadi serigala lainnya tadi. Jadi kan tadi pertanyaannya, kan manusia itu cenderung menjadi serigala bagi serigala lainnya. Iya. Ya sudah, mari kita berpikir menjadi serigala lainnya. Jangan berpikir menjadi serigala yang mau nerkam, tapi berpikirlah jadi serigala yang mau diterkam. Contoh paling sederhana, ikigai dan egogai. Seandainya Mas TSP, seandainya ya, ini seandainya saja, seandainya Mas TSP ada 2 handphone ketinggalan, Ya. di tempat umum. Lalu saya memberi ilustrasi. Kebetulan Mas TSP juga perlu uang, nggak ada yang punya, nggak diketahui ini punya siapa. Ya. Mas TSP ambil, jual untuk kebutuhan yang urgent juga. Di kemudian hari diketahui, Ternyata. HP ini punya ibu-ibu yang sedang hamil, anak yang satunya sedang sakit, suaminya juga sedang sakit. Mas TSP merasa Dilema moral. merasa bersalah nggak? Sekarang tahu itu merasa Iya. Yang kedua, saya kasih contoh. HP yang ketinggalan ini, HP punya generasi Papa Ai. Tuh. Anak muda sekarang, Papa Ai, HP hilang dia pun juga nggak tahu HP-nya hilang, duitnya banyak. Apakah Mas TSP merasa bersalah? Ya, tidak terlalu merasa bersalah. Ya. Kalau ikigai, berpikirnya ini bukan HP saya. Kalau egogai, dia menimang-nimang. Jadi kalau ikigai melihat objeknya. Objeknya kan HP yang bukan punya saya jual. Itu ikigai. Tidak boleh. Objeknya. Egogai, dia lihat yang diambil ini punya siapa. Menimang-nimang. Artinya apa? Ketika mulai ada pikiran menimang-nimang, kita itu mulai ada pikiran menjadi serigala yang mau nerekam serigala lainnya. Padahal kan konsepnya ikigai tadi kita mikir, ya gimana caranya supaya tidak menjadi serigala untuk serigala lainnya? Ya berpikirlah menjadi serigala lainnya. Wah. Itu ya. Kan sekarang berpikir begini. Kalau misalnya soal fasilitas umum, toilet gitu. Ya. Gimana caranya supaya kita punya kesadaran untuk menggunakan toilet dengan bersih? Ya berpikirlah menjadi pengguna berikutnya. Betul. Kalau kita menjadi pengguna berikutnya, alangkah sedihnya kita, kesalnya kita, dan lain sebagainya kalau kotor, bau, nyumbet, jadi nggak bisa dipakai, dan lain sebagainya. Itu ikigai. Itu ikigai. Berpikirlah menjadi pengguna toilet berikutnya. Tapi kalau egogai, dia mikirnya apa? Ini mau high end, pasti ada tukang bersih-bersihnya. Dia memikirkan faktor-faktor lain. Yeah. Itu egogai. Egogai itu sangat transaksional. Yeah. Ikigai itu murni melihat objek perbuatannya. Kalau saya balik ke episode saya awal tentang emoticon misalnya, Yeah. kita harus bisa melihat konteks dan tahu emoticon mana yang Pantas digunakan. Ketika episode hand warmer, kita harus tahu bagaimana berempati. Dan terakhir juga soal bagaimana kita soal membuat batasan soal privacy gitu. Ya sebenarnya arahnya itu jadi kita ke ikigai ya. Ikigai itu adalah kesimpulan dari seluruh episode kita. Makanya ini untuk pemirsa yang tidak menyaksikan secara urut, harus dari awal ya. Harus disaksikan dari awal. Atau menyaksikan secara berulang-ulang atau membaca secara berulang-ulang. Karena podcast Kromboloni & Co ini setelah ini akan dipublikasikan dalam bentuk buku. Nah itu pertanyaan saya. Jadi setelah kita episode ini, rencananya mau kemana sih Mas Rio? Mau jadi buku? Kromboloni & Co ini akan diterbitkan sebagai sebuah buku
yang bercerita tentang pop culture, pluralism, tetapi secara ringan. Karena selama ini bercerita pop culture dan pluralism kalau hanya di ruang-ruang kelas saja mungkin akan lebih mengena kalau kita langsung bercerita secara empiris. Sehingga pengalaman-pengalaman empiris, cerita empiris, bahan-bahan itu kemudian akan dibukukan dalam bentuk sebuah buku. Pas, jadi boleh dong dikasih tahu nih sneak peek-nya nih, di spill kalau anak sekarang. Jadi isinya itu, buku itu, apakah perbincangan 5 episode dan termasuk yang sekarang, Ikigai, bukan Ego Guy, atau ada hal lain yang di-emphasize atau mau ditekankan? Hal lain yang ditekankan dalam buku Kromboloni ini adalah manisnya Kromboloni ini sebuah perjalanan. Bukan sebuah tujuan. Jadi menikmati buku ini adalah dengan seperti tadi, manisnya Kromboloni itu dinikmati sebagai sebuah perjalanan, bukan sebagai sebuah tujuan. Memandang pluralisme, memaknai budaya pop culture itu the journey, perjalanannya, bukan tujuannya. Jadi buku ini akan mengemphasize, ya, nantinya akhir dari podcast ini akan kita bukukan, nama seri ini bercerita tentang Kromboloni sebagai metafora dari pluralisme dan pop culture ini dinikmati sebagai sebuah perjalanan, bukan sebuah tujuan. Jadi ke sana nih pemirsa, jadi arahnya nanti akan ada sebuah buku, Kromboloni & Co atau gimana? Judulnya masih dirahasiakan, tunggu tanggal mainnya. Tapi intinya tentang bagaimana kita menghargai perbedaan, pluralisme, dan satu hal yang pasti yang tidak berubah itu perubahan. Yang pasti itu perubahan. Yang pasti. Ketika kita melihat sesuatu sebagai tujuan, maka manusia akan cepat tidak puas. Ketika melihat handphone misalnya, handphone yang paling canggih apa? Yang nggak bisa dijawab. Karena selalu berkembang dari masa ke masa. Sekarang canggih, bulan depan belum tentu canggih. Makanya melihatnya adalah handphone itu sebagai alat komunikasi yang terus dikembangkan. Mengapa saya tadi bilang Ikigai itu melihat the journey? Supaya manusia itu berkembang. Pola pikirnya terbuka. Memahami manusia lainnya. Not the destiny, the journey. Dan mungkin itulah ya, hakikat kita mungkin selama 6 episode juga begitu ya. Bukan sebuah kebenaran absolut. Ikigai dan Igogai ini kan didapat dari sebuah diskursus gitu ya. Lalu apa Ikigai dan Igogai? Akhirnya muncul satu perenungan dan muncul satu diskursus bahwa Ikigai itu sebuah perjalanan yang tidak pernah berakhir. Dan pemirsa, saya kira selama akhirnya di episode terakhir ini kita dapat satu pelajaran mungkin bahwa kita harus mempunyai makna dalam kehidupan. Dan salah satunya barangkali seperti Kromboloni ini, dia memberikan rasa yang manis kepada siapapun. Dan tidak harus sempurna, karena Ikigai selalu disempurnakan dengan kintsugi. Nggak ada yang sempurna. Ikigai itu selalu disempurnakan dengan kintsugi. Coba diingatkan lagi, Mas. Kintsugi itu kan sebetulnya berawal dari filosofi seni menghias guci atau keramik yang pecah di Jepang. Bagaimana supaya pecahan itu tidak terlihat sebagai sebuah cacat, tetapi terlihat sebagai sebuah keindahan baru. Makanya melahirkan buku di akhir podcast ini sebagai bentuk sequel dari Ikigai to Kintsugi. Just enjoy the journey. Itu pesannya ya. Jadi kita sebagai manusia harus punya yang namanya, harus menjadi Ikigai ya, punya tujuan, memberikan makna yang baik. Kita menghargai perbedaan, menghangatkan hati orang,
menghargai privasi orang, Menerima bittersweet, menerima bittersweet, betul. Jadi ada sisi pahit dan manisnya gitu. kadang memberi batasan, kadang membagikan. Betul. Beauty of privacy. Ya, dan Ya. tetap seperti Kromboloni. Dan tetap. Memberikan manisnya gitu. Ya. Saya kira pemirsa pengen tadi mendengar bahwa selain menjadi buku, barangkali ada closing statement nih tentang selama 6 bulan loh Mas. 6 bulan. 6 bulan ya. 6 episode nih Kromboloni & Co nih. Ya. Apa nih Mas yang barangkali bisa kasih ke pemirsa kita nih? Bagi saya, Kromboloni ini perjalanan batin yang tak akan pernah berakhir. Oleh sebab itu, perjalanan batin saya ini membuat sequelnya dalam bentuk buku Kromboloni. Ya. Apa itu isi perjalanannya? Kita nikmati di buku berikutnya. Terima Ya. kasih. Dan pasti kita akan merindukan seperti Dan pasti kita akan merindukan bukunya seperti kita merindukan Kromboloni. Manisnya Kromboloni. mantap. Iya. Terima kasih Mas. Terima kasih. Iya. Oke, mari kita nikmati manisnya Kromboloni. Oh, boleh. Nah, saya yang coklatnya ada. Selama 40 tahun, majalah SWA menjadi saksi perjalanan bisnis di Indonesia. SWA hadir menyaksikan lahirnya para pengusaha baru, perjuangan para pemimpin perusahaan, hingga perjalanan para profesional terbaik. Setiap kisah sukses yang SWA sajikan adalah refleksi dan inspirasi untuk pertumbuhan bisnis yang lebih kokoh, inovatif, dan berkelanjutan. Majalah SWA terbit perdana pada 10 April tahun 1985, yang merupakan hasil kerjasama antara Yayasan Sembada Swakarya dengan PT Graffiti Pers. Majalah SWA awalnya bernama SWA Sembada, bertujuan mendukung kemandirian nasional dengan mendukung tumbuhnya perusahaan-perusahaan di dalam negeri. Pada tahun 1995, SWA mendirikan Spot, anak usaha yang menyediakan jasa layanan komunikasi corporate. Layanan yang disediakan antara lain membantu penerbitan corporate in-house journal, anniversary books, corporate brochure, annual reports, dan corporate peripherals. Pada tahun 2000, Spot merambah bisnis pelatihan Inggria dan penerbitan buku, yang merupakan cikal bakal dari SWA Publishing. Pada tahun 1998, SWA mendirikan SWA Network. SWA Network adalah anak usaha yang menyediakan layanan corporate event, dan belakangan fokus menyelenggarakan event-event majalah SWA. Pada tahun 2001, SWA mendirikan Business Digest, yang merupakan unit bisnis yang bergerak di bidang survei bisnis. Business Digest melakukan berbagai survei untuk memenuhi kebutuhan dunia bisnis, juga membantu mereka menghasilkan solusi bisnis terbaik. Saat ini Business Digest juga banyak melakukan omnibus survey untuk menghasilkan best practices dan indikator di bidang marketing, manajemen, dan komunikasi korporat. Di tahun 2003, SWA Sembada melakukan rebranding dengan mengganti logo dan menghilangkan kata Sembada pada namanya, serta menambahkan tagline "Di mana bisnis bergerak" yang mencerminkan positioning sebagai media yang hadir bersama denyut dan aktivitas bisnis di Indonesia. Sebagai media yang bertekad memberikan solusi dalam pengelolaan bisnis, memasuki milenium 2000, SWA banyak melakukan survei-survei, assessment, dan pemeringkatan untuk memvalidasi pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia, dan tentunya agar mendapatkan best practices yang bisa dijadikan benchmark dan sumber inspirasi kalangan bisnis. Beberapa topik survei dan asesmen tahunan yang diselenggarakan oleh SWA dan telah berlangsung lebih dari 10 tahun adalah Indonesia Most Trusted Company, bekerjasama dengan Indonesia Institute for Corporate Governance, Indonesia Best Print Award, bekerjasama dengan Mars Digital, Indonesia HR Excellence, bekerjasama dengan LMFEB UI, SWA 100, bekerjasama dengan Sun Value Management, Indonesia Original Brand, dan Indonesia Green Sustainable Company.
Selain diangkat sebagai sajian utama, hasil riset dan asesmen tersebut juga diangkat ke dalam conference and awarding, yang tentunya dikelola unit bisnis SWA, yaitu SWA Network. Pada tahun 2004, SWA menerbitkan majalah yang fokus membahas marketing dan komunikasi, yaitu majalah Mix Markom. Dalam perjalanannya, Mix Markom menyelenggarakan berbagai rekognisi dan anugerah untuk mensupport para profesional komunikasi dan marketing Indonesia, yang bertujuan untuk menciptakan program-program bermutu yang tentunya bisa dijadikan sebagai best practices di Indonesia, seperti Public Relation of the Year, Brand Communication Excellence, Markom and Korkom Dream Team, Product of the Year, dan Corporate Sustainability Initiative. Pada tahun 2005, SWA mengembangkan portal berita bisnis swa.co.id dan juga meluncurkan portal berita mix.co.id di tahun 2011 sebagai channel extension majalah Mix Markom. Seiring dengan perkembangan media sosial, kanal majalah SWA dan majalah Mix Markom pun diperluas dengan menghadirkan @SWAMediaInc dan @majalah_Mix Markom di platform Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, dan LinkedIn. Pada tahun 2006, SWA melahirkan divisi penerbitan buku SWA Publishing yang mencetak buku-buku bermutu di bidang bisnis. Buku terbitan perdananya adalah Best CEO. Pada tahun 2010, pengelolaan SWA tidak lagi di bawah Yayasan Sembada Swakarya, tetapi di bawah PT SWA Media Bisnis. Pada tahun 2024, SWA meluncurkan podcast Biskom yang bekerja sama dengan LSPR Institute of Communication and Business serta podcast dari redaksi SWA. Podcast tersebut juga merupakan kanal ekstensi dari konten-konten di majalah maupun portal swa.co.id dan mix.co.id. Di tengah tantangan perkembangan teknologi digital yang mendisrupsi industri media, atas perkenan Tuhan Yang Maha Kuasa, SWA Media Group masih bisa hadir mendukung dunia bisnis Indonesia. Terima kasih yang tulus kami ucapkan kepada para partner yang telah berkenan mendukung kami hingga saat ini. Di tengah tantangan disrupsi digital, dukungan para partner menjadi sangat berarti bagi kami. Semoga kita bisa berjuang bersama menghadapi tantangan perubahan zaman di masa mendatang. Kami yakin kebersamaan dan semangat kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan jejak perubahan yang lebih besar dan bermakna. Dengan tangan yang saling menggenggam, kita tidak hanya membangun hari ini, tetapi juga menapaki masa depan yang lebih gemilang serta penuh makna bagi dunia usaha dan masyarakat luas.